Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami beritahukan kepada segenap pengurus Masjid Baitul Salam, masih kita tunggu hadirannya. Alhamdulillah para dewan asatid tim dari lembaga Basul Masjid Kota Bandar Lampung telah datang di tengah-tengah kita. Dimaklumi karena keadaannya kurang mendukung hujan, jadi harap dimaklumi saja. Ini adalah salah satu syarat mencari ilmu, Pak. Jadi dukain, sense, wasibare kira-kira. Yang pertama dukain, jadi sehat, cerdas, maksudnya tidak gila. Kita sehat semua alhamdulillah dari baik pikiran. Kemudian hirse, jadi ada kemauan. Kita ada kemauan cuma di sini alhamdulillah. Kalau nggak ada kemauan nggak bakal kesini, Pak. Gitu loh. Yang ketiga wasibare, sabar. Kita harus sabar, kita harus sabar. Punya data. Ustaznya datang. Kalau kita sabar, Pak pasti langsung pulang, gitu Pak ya. Itu satu dari ilmu kira-kira Pak. Itu baru 3 Pak yang udah nanti lagi. Jadi sambil nunggu Gus Lutfi juga ada, termasuk tim dari LBN Kulusi juga masih tinggal berjalan. Nah, ini Pak nanti ada daftar hadir, tolong diisi Pak ya. Nanti ini untuk perbaikan kita ke depannya. Karena kajian LBN ini, lembaga lepasan ini mungkin kita diadakan setahun sekali Pak, ini saya itu maksimal setahun sekali, kalau bisa nanti setahun 2 kali atau gimana karena banyak yang daftar Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Ketua DKM Ustaz Taufik Ikrawan yang kami hormati, kepada segenap para kiai, para ustaz dari lembaga Basul Masjid Kota Bandar Lampung yang kami hormati dan kami muliakan, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Salam yang kami hormati, tak pula lupa kepada ibu sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul, bermuajahah dalam rangka tolakul ilmi, mencari ilmu untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Semoga kami diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan para umatnya yang masih setia hingga hari akhir zaman. Yang sekalian yang kami muliakan, karena waktunya sudah larut malam. Ini kalau di lingkungan pesantren tidak ada masalah jam segini Pak. Tapi kalau di lingkungan perumahan atau berjamaah biasa, ini biar mau selesai. Tapi itulah tantangan bagi kita Pak. Semakin selamat al-ajr bi qadri ta'ab. Semakin kita payah, semakin kita susah, maka pahala juga semakin banyak juga. Itu kira-kira seperti itu. Jadi ini dari alhamdulillah. Jadi mau kita bacakan profilnya, kayaknya nggak kesampaian. Ya profil udah masuk kita semua, dari pendidikan semua sampai dari pengasuh pondok siapa. Yang kan isi semua. Di antara bawah ini banyak yang dari pengasuh pondok dan ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, dan ahli kitab kuning, semua menguasai ilmu alat, nahwu, sorok, matematika dan sebagainya. Jadi kita tidak diragukan lagi Pak. Ini namanya kita nanti akan dilihat dari pembahasannya. Mungkin nanti ada mujadalah, ada debat, nggak masalah Pak. Namanya ilmu dan debat, nanti kita ambil solusinya tengahnya. Di mana bagusnya hukum asalnya, tidak ada masalah Pak. Kan berjalan Al-Quran, al-mujadalah, orofatu kita berdebat ini. Tapi untuk membuat kemaslahatan, bukan kemaksiatan, itu tidak masalah. Ya. Semoga nanti apa-apa yang kita tanyakan akan terjawab, hukum-hukum yang sudah ada ataupun yang belum ada.
gimana cara menyikapinya, hukum asli gimana? Nah, kita tanyakan. Karena para dewan ini tidak sembarangan Pak, dia punya dasar, punya hukum, punya kitab yang bertanggung jawab sampai dunia akhirat. Tidak hanya ngomong saja gitu kira-kira Pak. Di bagus sekali yang kami muliakan, alhamdulillah Ibu juga lumayan banyak. Terima kasih Ibu buat partisipasinya, semoga nanti dapat bermanfaat. Ibu sekarang mulai siapkan pertanyaan yang rumit-rumit, yang payah-payah Bu, yang kira-kira tidak bisa jawab, kira-kira itu jawab ya. Jadi bagus sekalian, ini langsung saja, ini ada pertanyaan nanti sebelum dari saya ya, nanti Ibu sekalian ya, kita awali dulu mengapa namanya titipan dari jamaah ya. Jadi ini ada pertanyaan dari jamaah ya. Bagaimana ini yang lagi viral tuh, maksudnya lagi anak-anak di salah. Yang lagi anak-anak di salah baik dari pengurus ataupun masyarakat. Nah, biar kita tuntas gimana bagusnya menurut para kiai. Jadi gimana hukum petasan? Nah ini Pak, gimana hukum petasan? Kalau pertanyaan seperti ini pasti dijawab haram. Itu kira-kira Pak. Tetapi kita harus ulas ilmu nanti kenapa enggak ya. Jadi kalau kita tanya gimana hukum apa ya haram. Tetapi ilmu yang saya ketahui, guru saya dia mengatakan seperti ini kira-kira. Walaupun banyak ulama yang mengatakan haram, ini bukan pesan ya, apa ulama aja. Walaupun banyak ulama yang mengatakan haram, tapi ada salah satu ulama yang membolehkan. Ini hukum haram tadi berubah jadi mubah ataupun subhat. Nanti pertanyaan betul apa tidak. Nah, jadi gini Pak. Jadi di sini tuh ini latar belakang Pak ya. Jadi ini adalah masa transisi. Kami sebelumnya pengurus di Masjid Baitul Salam ini orang tua-tua Pak. Tua-tua lah. Nah, kalau sekarang ini transisi dari Ustadz Ros Indrawan jadi sebagai ketua DKM, kemudian saya sebagai ketua peribadatan, itu transisi dari yang masa tua transisi ke yang muda. Nah, otomatis gaya kepemimpinan itu beda Pak antara yang tua saya yang muda. Yang pertama, kalau yang muda itu masih dan sehat, masih kuat, pikirannya masih banyak. Tapi yang tua, tapi kelemahannya yang muda Pak, kelemahan yang muda biasanya kurang istiqomah. Tapi yang tua dia istiqomah, tapi kelemahannya fisik kurang memadai. Ya, jadi gini Pak, dari transisi ini kita berbagai cara metode agar jamaah Masjid Baitul Salam itu masjid ini bisa maju. Gimana caranya? Yang sebelum-sebelumnya Isra Mi'raj, Maulid Nabi, tahun baru Hijriah itu di dalam masjid Pak. Sebelumnya dari tahun 2007 saya di sini itu diadakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, hari besar Islam di dalam masjid. Setelah pemimpin yang muda-muda ini kita berpikir gimana caranya biar orang-orang yang nggak pernah ke masjid, orang yang malas ke masjid, intinya dia mau ke masjid Pak. Otomatis kalau orang yang nggak pernah ke masjid, kita ada Isra yang di dalam masjid, dia malu. Dia nggak pernah ke masjid, kita ngadain acara seperti ini, nggak mungkin dia mau datang sini Pak. Kita bagaimana caranya biar menarik masyarakat bisa boro-boro ke masjid. Makanya kita adakan sebelum acara Maulid Nabi kita akan pawai keliling, tiap gang-gang keliling ada acara ini itu. Itu kan kalau orang tua nggak mungkin melaksanakan Pak, apa perlu fisik yang kuat dan segala macam. Kemudian kita adakan di luar Pak, di luar masjid, bukan di dalam masjid. Kita adakan pasang taruh di luar. Tujuannya apa? Biar ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak ke masjid mau ke masjid, minimal dia duduk di parkiran, dengerin ceramah, dengerin tausiah, ya. Alhamdulillah Pak, dengan seperti itu yang tadinya kurang lebih dalam sekitar 100 orang di dalam masjid, setelah kita adakan di luar masjid hampir 400 saja ya. Iya, hampir 400-an orang itu Pak. Kan sangat signifikan kan? Nah, kemudian setelah itu nanti setelah sambutan dari Pak Lurah, nah, kita hidupkan petasan Pak. Nah, ada kurang lebih 4 petasan Pak. Nggak berlebihan 4 petasan aja. Yang kedua untuk setelah Pak Lurah meletuskan, setelah Pak Lurah sambutan, dodor, terakhir untuk selesai acara. Tujuannya yang satu, karena kita masih muda jiwanya, biar meriah, jiwa muda lah. Kalau kita itu nggak bisa, biar anak-anak seneng, ya. Kemudian intinya acara biar meriah, kita seneng, besok lagi ada acara itu banyak yang datang. Walaupun tadi sebenarnya ada masa tadi itu. Nah, jadi alhamdulillah semenjak kita ada seperti itu, walaupun ini sebenarnya motivasi, walaupun akhirnya nanti kalau datang mau ini kita hentikan.
itu sudah memotivasi kita. Karena kita melihat ruang lingkup kita, Pak. Kalau kita orangnya seperti ini, kita sebenarnya nggak bisa. Kita harus ikutin jejak dia. Baik seperti Wali Songo lah, kita ikutin gerakan dia, ikutin gaya dia. Nanti baru selesai udah orang imannya udah kuat, mapan, baru bernikah. Nah, jadi pertanyaannya yang pertama, apa sih hukum petasan dengan latar belakang seperti itu, Pak? Nah, mau dijawab dengan kalau memang haram dibilang haram, kalau memang subhat dibilang subhat, kalau makruh dibilang makruh, mohon dari penjelasan dari para kiai, para ustaz dengan latar belakang tadi itu. Terima kasih, monggo. Tambah satu lagi, boleh. Nanti dulu, Pak. Nanti dulu, Pak. Nanti dulu. Boleh tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau izin memperkenalkan, ini senior kulo, Pak Kiai Nasoha, dan di sini juga ada Gus Dayat, kemudian ada Ustaz Tito, dan Ustaz Nafi. Ini nanti yang akan membawa kulo ini moderator aja. Kalau saya setiap pertama. Jadi ini pertanyaan menarik. Jadi saya coba untuk memecah pertanyaan ini terlebih dahulu dari beberapa kaidah. Karena tadi ini kalau kita katakan haram, ini mesti anak-anak wisma mudanya ini bakal kecewa ini. Ya, ya. Kalau saya katakan, kalau kami bilang haram, ini mesti apa? Wisma mudanya bakal kecewa dan bakal disalah-salahi. Ya kan? Tetapi nanti gimana cara kita melihat masalah ini? Maka saya akan katakan pertama kaidah fikih. Kaidah fikih itu apa? Al-aslu fil muamalati al-ibadah. Asal daripada satu tindakan muamalah itu di sini lawan daripada ibadah. Asal daripada muamalah itu apa? Adalah boleh illa idza dalat dalilu ala tahrimihi. Ala tahrimiha. Kecuali apa? Ada dalil yang mengharamkannya. Wis kalau petasan ini mau dicari dalilnya sampai kotak yang gak akan ketemu. Maksudnya kalau kita mau berpandukan pada hadis, berpandukan pada ayat Quran, top langsung tentang petasan dia orang akan ketemu. Gak akan ketemu. Gitu. Tetapi apa? Kita akan berangkat daripada kaidah ini. Maka nanti apa? Ini akan berkaitan juga dengan kaidah-kaidah lain. Kaidah-kaidah lain apa contohnya? La darar wa la dirar. Tidak boleh ada satu tindakan yang memudaratkan diri sendiri dan juga memudaratkan orang lain. Nah, maka perlu pertimbangan-pertimbangan. Kalau dan juga nanti ada ayat Quran mungkin. Kalau kita akan membawakan ayat Quran yang paling umum untuk menjelaskan hal ini apa? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukan. Ini kalau yang mau mengharapkannya. Ini dalil kalau mau mengharapkannya apa? Itu akan dibawa lagi wala tulqu bi aydikum ila tahlukan. Dalil haramnya rokok ya ini. Artinya apa? Janganlah kamu melemparkan tangan kamu atau melemparkan diri kamu di dalam kerusakan, di dalam kebinasaan. Nah, hadirin sekalian, tentu tadi sudah disebutkan juga kadar petasannya cuma 4. Ya kan? Maka kita akan mempertimbangkan dampak daripada petasan tersebut dan apa manfaat daripada petasan tersebut. Mungkin ada yang berpendapat sia-sia. Kenapa sia-sia? Ya beli pakai uang habis itu uangnya dibakar.
Nah itu kan sebagiannya ada yang melihat dari satu sudut pandang. Nah saya pengen menjelaskan apa? Untuk menentukan satu hukum itu nggak bisa langsung dengan menggunakan satu dalil, menggunakan satu kaidah, kemudian apa? Hukumnya seperti ini, itu nggak bisa. Biasanya kalau seperti itu tanpa ada melihat secara rinci, melihat secara detail, yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi dari kita menghukumi sesuatu itu tidak tepat. Makanya kemudian biasanya apa? Di dalam Basul Masail, satu pertanyaan itu akan dibahas terlebih dahulu. Nah ini pulau mau nanya dari teman-teman sekalian. Terus saya ada Ibarok, terus Nino ada, terus Nafi ada ketemu Ibarok, terus Nasara. Ya secara sorohatan memang gak akan ada dalil, tetapi tadi kita akan melihat apa menimbang manfaat, maslahat dan juga mudaratnya. Terus ya ada yang mau ditambahkan Ibarok? Memang caranya seperti ini Pak, musyawarah itu. Jadi nggak akan saya jawab sendirian, kalau berangkat ke rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya menanggapi terkait dengan hukum penggunaan alat hiburan seperti petasan, begitu ya tadi, hukum petasan, bahwa pada dasarnya petasan, jual beli petasan itu pada dasarnya adalah mubah, karena memang bukan sesuatu yang terlarang membeli petasan itu. Salah satu dahulu salah satu manfaat dari petasan itu, kalau orang-orang Betawi menggunakannya dengan alasan untuk memudahkan mempererat tali persaudaraan. Kalau orang-orang Tionghoa menggunakan petasan ini untuk mengusir roh-roh jahat, kata mereka, kepercayaan mereka. Kalau umat Islam biasanya menggunakan petasan ini guna dan dalam rangka memeriahkan suatu hari-hari besar Islam. Misalnya seperti kalau dahulu itu semarak adanya kata orang mercon atau petasan itu ketika menyambut datangnya hari raya Idul Fitri sebagai bentuk kegembiraan. Ada juga kadangkala dihidupkannya petasan itu untuk meramaikan dan memeriahkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa selama penggunaan mercon atau petasan ini tidak melampaui batas kewajaran dengan suatu tujuan tertentu, seperti yang disampaikan tadi, kalau kepercayaan Tionghoa untuk mengusir roh jahat, kemudian kalau umat Islam seperti itu memperingati hari-hari besar Islam, dan tidak tentunya selama penggunaannya tidak menimbulkan madarat. Nah itu di mana saat ini memang beda seperti dahulu ya Pak ya. Waktu saya kecil di Pontianak, saya orang Pontianak Pak, kembang kalau dulu itu meriahkan Lebaran merconnya itu paling mercon cabe, kembang api yang diputar-putar. Mungkin zaman Bapak mungkin lebih sederhana lagi. Zaman dulu mah enggak seperti yang sekarang. Kalau sekarang itu ada yang segede betis Bapak-bapak. Ada betul nggak Pak? Bahkan terkadang juga sekarang ada yang dililitkan di Bapak menjadi sebuah bulatan, yang ada juga yang digantung dari atas sampai ke bawah, ada juga yang dipakai untuk nyerang orang juga kadang-kadang. Nah sehingga
boleh jadi saat ini mungkin ada ulama seperti PWNU Jawa Timur atau ulama Jawa Timur yang mengharamkan. Mengapa? Karena memang sudah dibonceng dari fungsi utamanya. Jadi ada yang melarang sekaligus mengharamkan dengan alasan tadi dengan dalil hadis la darara wala dirara, bahwa muslim tidak boleh menyakiti muslim lain dan tidak boleh menyakiti atau membuat madarat kepada dirinya sendiri. Itu salah satu dalil yang digunakan oleh ulama. Artinya meskipun pada dasarnya mubah membeli petasan itu, tetapi ketika penggunaannya banyak menimbulkan madarat, pertimbangannya di sana berarti sudah ranahnya mubah lagi, sudah pindah ke haram. Kalau memang pada umumnya saat ini penggunaannya tidak lagi untuk hiburan, tidak lagi untuk menyemarakkan hari-hari besar Islam dan lain-lain. Dan yang kedua, bukan hanya dari sisi madarat saja, adalah dari sisi takdir, memubadirkan uang orang dengan sekarang itu. Jadi semula mungkin tujuannya untuk memeriahkan, tetapi justru hari ini malah penggunaannya malah beda memang, dengan variasi dari kembang api atau mercon tadi. Tidak sedikit juga malah banyak orang yang terkena imbas daripada penggunaan mercon ini. Nggak sedikit ya Pak, benar nggak ya Pak? Maka ulama Jawa Timur ada juga yang sudah menetapkan bahwa penggunaan apa tadi itu? Mercon saya bilang petasan itu haram. Ya, jadi mengharamkannya karena apa? Karena situasi seperti saat ini itu sudah tidak seperti dahulu lagi. Nah, jadi artinya kondisional, berarti penggunaan hukumnya tidak terbatas pada satu hukum mutlak seperti sholat, hukumnya wajib, ketika ditinggalkan maka hukumnya haram, gitu. Tapi kalau ini karena memang barangnya mubah asalnya, tetapi mungkin penggunaannya sudah mulai tidak sesuai dengan fungsinya, maka disitulah ulama, terutama ulama Jawa Timur, banyak yang mengharamkan. Berarti sebaliknya, selama penggunaannya tepat sesuai dengan fungsinya untuk memeriahkan Lebaran, memeriahkan Maulid Nabi, karena memang adanya petasan itu memang menghibur ya Pak ya. Nah, biasanya di atas ketika sudah dihidupkan itu ada kembangnya, ada pokoknya dengan suara-suaranya itu juga ada hal-hal yang membuat hiburan mata sebenarnya. Maka artinya selama tidak sampai kepada menimbulkan madarat tidak mengapa. Begitu. Tetapi pada ketika penyalahgunaannya sudah tidak tepat sesuai dengan fungsinya, maka tepat ulama mengatakan bahwa barang itu adalah haram. Berarti haramnya berarti membelinya juga sudah tidak boleh, menggunakannya juga berarti sudah tidak boleh ketika sudah melampaui batas kewajaran dalam menggunakan fungsi daripada apa tadi? Mercon terus saja. Saya kalau waktu kecil nyebutnya mercon. Bapak-bapak gimana dulu? Mercon juga. Nah itu. Jadi artinya hukumnya berarti kondisional ya Pak ya. Kondisional itu melihat pada penggunaan daripada barang ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin dari sahabat yang lain ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja. Kita ini memang berada di sebuah negara yang diatur tidak hanya dengan menggunakan hukum Islam. Sehingga karena di Indonesia ini tidak menggunakan hukum Islam secara mutlak, maka kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana tinjauan negara tentang menyikapi adanya mercon atau petasan atau kembang api. Kalau ditinjau dari sisi hukum negara, mercon dan kembang api, penyimpanan mercon dan kembang api dan bahan peledak, nah itu jelas tidak boleh, melanggar undang-undang. KUHP urusannya itu bisa dipenjara. Tapi bagaimana menggunakannya itu kan untuk membuatnya. Bagaimana penggunanya? Nah, penggunanya itu bisa ditinjau juga dari beberapa hal. Misalnya kalau tinjauan dari Islam tadi sudah dikatakan oleh moderator dan Gus Jaya juga bahwa ada hadis misalnya la dororo wala
diroro. Kemudian ada lagi innallaha karoha lakum salatan. Yang pertama itu adalah qila wa qala, yang kedua itu atul mal, yang ketiganya adalah wa kasratus su'al. Jadi ada tiga hal yang dibenci oleh Allah. Allah membenci tiga hal ini. Ini yang pertama itu qila wa qala, kabar buruk. Yang kedua itu adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kira-kira mending beli beras atau mending beli mercon? Nah, ini kan nggak bisa langsung dicas. Hukumnya haram. Bagi orang yang penghasilannya sehari 5 juta ya tidak masalah beli mercon. Harganya cuma 100.000. Duit apa itu? Bagi orang yang penghasilannya 5 juta sehari. Tapi bagi orang tertentu yang penghasilannya sehari 50, 100, beli mercon harganya 100.000 kayak beli emas mahal. Maka itu artinya mahal karena menyia-nyiakan harta dibandingkan mengurusi keluarganya. Harusnya dia bebas dan lain sebagainya. Itu jadinya dari situ. Kemudian dilihat dari sisi tempat. Tempatnya itu ada di mana? Kalau tempatnya ada di lapangan, dalam hal konser, dalam pengajian, atau di tempat panti jompo, coba saja ngidupin mercon di panti jompo sana. Lainnya. Atau mercon itu memang ditempatkan untuk di acara maulid Nabi atau di acara-acara besar, tapi yang sifatnya anak-anak muda, 17 Agustus membunyikan mercon ya mungkin tidak masalah. Makanya tempat itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian ada lagi keserupaan, ada tasyabuh, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Gus Dayat bahwa mercon itu penggunaan awalnya itu kan yang jelas itu perang. Awalnya mesiu ya. Mesiu itu dikatakan apa itu barang itu bubuk hitam bagi orang Cina. Di orang Cina itu bubuk hitam pertama kali diciptakan oleh Cina itu digunakan untuk buat bom, dibuat untuk perang. Nah, apakah menggunakan semacam ini juga dikategorikan? Dan itu tidak. Lalu tadi ada juga dikatakan bahwa ini untuk mengusir roh dan lain sebagainya. Apakah ini bisa dikatakan tasyabuh dengan orang-orang yang mengusir roh jahat? Lagi sholawatan mengusir rohnya pakai mercon, pakai petasan. Ya tidak mungkin. Lagi sholawatan hal kebaikan misalnya. Kalau lagi pengajian umum, mari kita sambut kiainya, pakai kembang api yang besar, mengusir roh apa mau pengajian? Nah ini beberapa hal yang semacam ini memang banyak perlu dipertimbangkan. Tapi bila pertimbangan itu semuanya sudah lulus, tapi ternyata ketika pengajian di lapangan, di dekat lapangan ada anak kecil yang baru lahir 2 hari, rentek-rentek 2 bayi. Apakah juga pantas? Tentu tidak juga. Maka tentu sifatnya adalah kondisional. Makanya Islam itu sangat erat kaitannya dengan sosial. Apakah ini mengganggu atau tidak, kemudian tentang hukum negaranya seperti apa, hukum adatnya seperti apa. Karena Islam itu juga memasukkan al-adat muhakamah. Hukum itu digunakan sebagai kebiasaan itu digunakan sebagai landasan hukum. Kalau kebiasaannya orang situ sama mercon itu antipati, jangan sampai mercon dihidupkan di sini, ya jangan dihidupkan. Bahwa itu sudah ketetapannya masyarakat situ menjadi adat kebiasaannya orang sana yang tidak mau sama sekali dengan mercon. Yang harus dipaksakan dengan mercon. Nah, sehingga beberapa hal yang semacam ini juga perlu dipertimbangkan. Sehingga negara hadir itu bisa jadi solusi terbaik bagaimana kesepakatan masyarakat bisa membentuk atau membuat peraturan-peraturan yang sifatnya mengganggu orang lain. Ada jadi mengganggu orang lain, jangankan mercon. Mic ini saja kalau pakai luar, sekarang coba mic ini pakai luar apa enggak? Ini pakai luar. Nah kok berani jenengan? Nah ini apa ganggu orang tidur? Bukan ini bukan masalah itunya, tapi masalah mengganggunya. Ya, mari maksudnya begitu. Kalau memang sekarang ini, terus sekarang mengganggu apa enggak? Nah apalagi mercon misalnya. Ini sifatnya pengajian, sifatnya halal baik. Hal-hal baik saja masih dipertanyakan kok.
Adakah orang sekarang ini, ya sekarang kan besok libur, iya bagian libur, tapi kan besok juga ada acara yang pagi-pagi jam 6 udah pergi mau silaturahmi ke tempat saudaranya di Baikanan sana. Ini kan perlu dipertimbangkan hal yang semacam ini. Tidak mudah bahwa sekarang ini kita menentukan haram, bahwa kalau haram berarti tidak boleh sama sekali, kalau halal berarti sama sekali. Karena ini sosial, kalau sosial tidak ada hukum qat'inya, tidak ada hukum pastinya. Kecuali sholat hukumnya apa wajib tidak bisa ditawar, karena itu hukum qat'i yang tidak bisa berubah. Tapi hukum sosial tidak bisa dijawab secara langsung dan menjadi hukum baku, sehingga harus tetap menggunakan jalbul masoleh pada mafasidil qabaih. Harus melihat memutuskan sesuatu itu berdasarkan kebaikan untuk menolak hal-hal yang buruk. Saya kira itu ya, makanya ini tidak bisa ditetapkan secara langsung. Bagaimana? Toh ternyata tadi misalnya ada di Mercon itu, ulama Jawa Timur itu mengharapkan, karena terjadi kasus itu juga di tempat-tempat tertentu, karena berbahaya, karena apa? Nah kalau Jawa Timur itu Pak, saya itu dulu di Jawa Timur lama, hampir 6 tahunan. Jawa Timur itu kalau sudah masuk Ramadan sama Hari Raya Idul Fitri, itu merconnya itu segitu-gitu, lebaran Allah Akbar, itu nang lapangan Pak, di perempatan jalan, dan itu hal biasa, berani mengharamkan itu. Kiai ini dipukulin orang, karena sepakat semua masyarakat sana itu jadi kebiasaan. Selama itu tidak mengganggu, tapi kalau itu mengganggu ya tetap jadi haram juga, karena itu sosial. Tidak ada misalnya yang hadis itu wayah rumu merconi itu apa, nah tidak ada ya. Karena itu sosial. Jadi saya kira itu ya monggo dipergunakan di sini. Misalnya masjid membuat aturan ketika tarawih tidak boleh tidak boleh ada mercon hidup, atau tidak boleh ada kembang api yang hidup atau apa segala macamnya. Ya itu monggo saja, sehingga tidak mengganggu kegiatan-kegiatan keagamaan yang sedang berjalan. Kalau sudah selesai tarawih sebagai tanda bahagia, mercon dihidupkan, senang apa enggak? Senang. Kalau senang hidupkan aja kecil-kecilan. Tapi saya yakin kalau yang besar yang dihidupkan mesti protes Pak. Kalau protes kan berarti ada yang tidak setuju. Kalau nggak setuju ya nggak usah. Ya itu pinter-pinter kita aja. Terima kasih. Coba saya simpulkan dari kami lembaga Basur Masail SMU Kota Bandar Lampung ini belum bukan tanda ketidakpatangan, tetapi apa? Kami memberikan tafsir, kami memberikan rincian. Oke, tadi benar apa namanya secara undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 itu mengatur tentang senjata api dan bahan peledak. Di pasal 1 ayat 1 itu apa? Melarang membuat, menguasai, menyimpan dan menggunakan bahan peledak tanpa izin. Ini bisa judi. Nah, kemudian tafsirnya tadi apa? Ketika memang itu kebiasaan, makanya tadi sebenarnya perlu dirinci juga. 4, petasannya 4 itu semana. Kalau 4-nya itu 4 yang gede-gede, yang itu suaranya borat gitu kan, maka apa? Dia itu haram. Kenapa? La dolor wala jiro. Tetapi tadi itu cuma gitu saja. Nah, itu cuma untuk semangat, untuk memeriahkan. Tentu pun kita tidak akan katakan aman. Jadi apa? Ini hukum mengikut apa? Keadaan lingkungannya, keadaan orang-orang di sekitarnya. Dan kemudian tadi apa namanya juga pertimbangan tadi aspek ekonomi, idolatul mal atau tafsir itu apa? Itu kan lihat keedarannya berapa, habis itu untuk petasannya alokasinya besar, atau lagi alokasinya untuk petasan itu nggak umum lah, 20%-nya. Itu nanti termasuk idolatul mal atau termasuk kategori tafsir. Tapi dari petasan yang remeh, yang apa namanya, yang memang untuk fungsinya ini, maka itu akan sampai ke kategori karohah. Dan memang kalau itu sudah menjadi adat untuk menyemarakkan sesuatu, maka
Ya boleh hukumnya. Terbebas dari dia tidak berlaku di situ tadi, bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, tergantung dengan keadaan. Mungkin seperti itu. Tafsir untuk pertanyaan pertama, jawabannya dirinci, melihat keadaan. Dan tadi aspek-aspeknya sudah disebutkan satu persatu, kayak keadaan ekonomi, apakah itu nanti masuk kategori tafsir, mubazir atau menyanyiakan harta, habis itu ketentraman, kenyamanan orang yang di sekitar, dan kemudian membahayakan atau tidak. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipertimbangkan, dan itu akan menjadi pengecualian dari kaidah awal, yaitu al-aslu fil mu'amalati al-ibahah. Asal daripada muamalah itu hukumnya boleh. Itu pengecualian tadi. Wallahu a'lam. Baik, anak-anak terima kasih. Alhamdulillah saat ini petasan kita itu di luar anak-anak. Kita ikat tidak pakai tangan. Antisipasi ya, kita ikat di tiang lah ya, tanpa tangan. Jadi mungkin kalau nantinya awalnya terlalu besar akan kita kecilin lagi atau gitu. Sana kan? Ya, biar kita. Ya. Makanya kita saling meraihkan pendapat jemaah masing-masing itu juga penting. Gitu. Baik bagus sekalian, tadi sudah dijawab oleh. Tapi ini bukan berarti yang ngambangnya jawaban itu bukan berarti tanpa keputusan. Ini menunjukkan rahmat Gusti Allah yang besar ya ini orang khilaf itu rahmat itu diberi. Perbedaan pendapat itu khilaf. Perbedaan pendapat itu rahmat. Oh, jadi semoga dengan pencerahan ini kita semua menambah rahmat Pak ya, jadi besar Pak ya. Jadi harapannya nanti nggak saling menyalahkan. Jadi apa namanya, kita nggak memihak ke satu. Ini sepertinya ini udah ada kasus. Kemudian LBM ini suruh menentukan apa namanya yang mana mau pegang yang nggak setuju atau yang setuju. Maka kami tadi dua-duanya kami akomodir dan kami memberikan dobit, memberikan garis pandu seperti tadi. Terima kasih. Nih Pak, kemudian yang kedua nanti setelah kita selesai Pak ya. Yang kedua Pak, bagaimana hukumnya kita kredit? Kita kredit ini kita dari jamaah Pak. Kita kredit motor, kita kredit mobil. Ada yang ngomong haram, ada yang ngomong riba. Nah, itu sebenarnya di mana? Sebagai masyarakat kita bingung ya. Kadang ada yang ngomong haram, riba, dan macam kredit motor, kredit mobil. Tapi kok banyak yang lakuin gitu loh. Nah, gimana perjalanan secara pengetahuan para kiai monggo. Oke, ini apa namanya tergantung akadnya. Jadi panjenengan kalau buka usaha kredit boleh nggak jual beli kreditan kayak apa namanya, kayak yang jualan pakai mobil habis itu bayarnya secara kredit, itu boleh nggak? Boleh, namanya murabahah. Yang nggak boleh itu nanti itu tuh apa? Yang nggak boleh di kreditan itu tuh kadang yang jadi yang nggak memenuhi unsur syariat itu apa? Di situ terdapat praktek ribanya. Ribanya gimana? Tadi kalau apa namanya? Contohnya apa? Kreditan itu tuh kita bentuknya bukan beli barang tapi minjem duit. Ini yang terjadi di leasing tuh, sebagian leasing yang masuk ke kategori haram itu apa? Yang angkat sama dealer itu pembeli. Pembeli berbayar PP ke dealer, kemudian dicarikan leasing. Leasing ngelunasin, kemudian kita bayar lebih daripada utang untuk melunasinya, itu yang nggak boleh. Tetapi kalau murabahah itu gimana? Misalnya harga dealer motornya 20 juta, leasing beli langsung dari dealer 20 juta cash. Kemudian kita akad ke leasing, belinya secara kredit. Leasing jual, kemudian apa namanya, karena kredit dia jual. Saya mau jual sebulannya bayar 2 juta selama 1,5 tahun misalnya, hitung-hitung jadi 30 juta. Boleh? Boleh.
Kenapa? Itu namanya bai'ul murabahah. Karena kita akad belinya, kita udah tahu harganya, kita akadnya ke leasing. Ini yang permasalahan yang jadi nggak boleh itu tuh. Kenapa ada yang mengharapkan? Karena akadnya kita ke dealer, kemudian leasing bayarin sebagian utang kita, maka itu nanti jadi masuk ke kaidah ulu qardin jar manfaat ufawarita. Setiap pinjaman yang menarik manfaat itulah riba. Tetapi kalau kreditnya sesuai syariat, dan salah satunya sesuai syariat itu apa? Ketika lambat bayar itu sebenarnya ya tidak ada denda, walaupun taksir bil mal itu mazhab Maliki membolehkan. Hukuman denda itu tuh yang membolehkan itu mazhab Maliki. Tetapi berpatutan dendanya kalau setiap hari naik. Tapi kalau barangnya diambil, iya boleh dengan kesepakatan tadi akadnya nanti biasa yang sekarang ini disebut al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Akadnya awalnya kita nyewa, kemudian kita bayar sampai kadar tertentu, kemudian barang itu jadi milik kita. Itu fikih kontemporer membolehkan. Jadi sebenarnya ini juga masalah kredit itu tergantung bagaimana akadnya. Kalau akadnya jual beli kemudian bayar secara kredit, kemudian kita merasa lebih mahal daripada harga asalnya, maka memang seperti itu. Ya orang dia udah ngasih kreditan. Yang nggak boleh itu kalau bentuknya kita minjem uang, kemudian uangnya tersebut lebih daripada pinjaman yang kita bayarkan, kita kembalikan itu lebih daripada manfaatnya, daripada pinjamannya. Masalah ini juga saya bahas sedikit masalah gadai. Masalah gadai itu gimana? Kebanyakan di Indonesia itu ada orang gadai barang, gadai kendaraan, kemudian kendaraannya itu dipakai oleh orang yang minjemin duit. Ada orang gadai sawah, kemudian sawahnya itu dipakai oleh orang yang minjemin duit sampai lunas. Dan itulah riba ulu qardin jar manfaat ini. Setiap pinjaman yang menarik kepada manfaat ini. Terus gadai boleh nggak? Gadai boleh. Tetapi harus paham konsep gadai itu apa? Gadai itu adalah ja'lul ain wasiqatan istifa'id din. Menjadikan barang kita itu jaminan. Ketika tidak bisa membayar, maka apa? Barang kita yang akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Ini dari saya, tapi monggo kalau ada dari para kiai gus-gus yang ingin menambahkan, saya persilakan. Gus, Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini izinkan saya untuk membacakan salah satu takbir. Takbir itu istilah untuk referensi dari adanya kredit. Di sini saya mengambil takbir dari Robotul Talibin karya Imam Nawawi. Beliau berkata, Amalau qala bituka bi alfin naqdan wa bi alfaini nasi'atan fayasihu al-qadr. Jadi ini salah satu akad dari kredit. Artinya kedua, andai ada seorang penjual berkata gini, saya jual mobil ini kalau cash 100 juta,
Kalau tempo 1 tahun jadi 110 juta. Dengan tempo 1 tahun, apakah ini sah? Menurut Imam Nawawi ini hukumnya sah. Sama seperti kita kredit di Shopee Pay Later. Jadi Shopee Pay Later itu apakah boleh? Selama kita membayar dalam tempo yang ditetapkan tidak lebih dari tanggal itu, kalau lebih kan ada denda bayar. Tadi kalau jumhur ulama itu tidak membolehkan, tapi apa yang disebutkan oleh Ustaz tadi dari mazhab Maliki ada yang membolehkan. Maka ketika contohnya kita kredit barang di Shopee Pay Later, itu ibaratnya begini Pak, kita mau membeli barang, misalkan barangnya harganya 100.000, tetapi ketika kita Shopee Pay Later 3 bulan atau 6 bulan jadi 110.000, apakah yang 10.000 itu riba? Itu bukan riba, tetapi kita memberi kepada pihak Shopee Pay Later. Jadi di sini ada 3 pihak, kita membeli, ada penjual, ada Shopee Pay Later. Jadi ibaratnya Shopee Pay Later membeli kepada penjual 100.000, terus menjual kepada kita 110.000. Nah, selama kita membayar tidak lebih dari jatuh tempo, karena kalau jatuh tempo ada denda, nah dendanya itu disebut riba. Tetapi kalau kita membayar sesuai temponya, maka tidak terjadi riba. Terima kasih. Mungkin dari Gus Brian ada yang tambahkan atau yang lain. Dong merot tadi ditunggu merotnya nanti. Ditunggu perdebatannya gitu. Sedikit mungkin entah menambahkan atau tidak tambah ya. Jadi memang perkara kredit ini mungkin masih terjadi simpang siur terkait dengan hukumnya di tengah masyarakat. Ada yang sangat anti dengan kredit, tetapi kehidupannya tidak lepas dari kredit. Ada yang mengharamkan betul, tapi ternyata muamalahnya nggak lepas dari kredit. Ada yang kayak begitu. Ada juga orang yang berlapang dada, karena memang ikhtilaf Pak. Ulama menyikapi hukum kredit ini ikhtilaf. Ada sebagian ulama yang kata orang itu pokoknya yang namanya menghutangkan lalu nanti bayarannya lebih, itu pokoknya riba. Ngutang 100 bayar 120 udah riba. Tadi hadisnya yang dibaca itu, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau menarik manfaat, coba gini, minjem 100 nanti dibayar 120, ada manfaat nggak kepada pengutang atau yang meminjamkan? Ada nggak? Dapat manfaat kan? Apa? Uang 20.000 kan? Ya kayak gini nih yang disebut dengan apa? Riba. Ini dasar ulama yang mengharamkan satu sisi dengan melihat lebihnya itu. Nah, masyarakat kita ada yang berpatok ke sini Pak, berpatok kepada dasar hukum ini. Dia tidak mau mengalihkan bahwa nanti ada cara akad, tergantung akadnya sebenarnya memang. Ya Pak ya. Memang kalau seperti proses tadi itu ya betul riba yang kayak begitu. Tetapi ada caranya bagaimana supaya kalau guru saya bilang begini, kalau ulama Azhar Mesir, mufti Mesir itu hukumnya membolehkan. Apa? Karena begini Pak, hari ini misalnya ada suami istri yang baru menikah, dia akan kesulitan untuk bisa bekerja, misalnya berangkat ngajar ke sekolah, kemudian atau mungkin juga ada yang ke kantor.
kalau nggak punya kendaraan. Betul nggak kira-kira? Betapa sulitnya. Beda dengan zaman dulu Pak yang kita memang rajin jalan kaki. Hari ini kalau seandainya tidak ada sistem kredit akan seperti apa misalnya? Dan misalnya kita memegang dengan pendapat yang mutlak nggak boleh yang namanya kredit. Karena apa? Ujung-ujungnya hutang itu lebih bengkak daripada kalau seandainya cash gitu kan. Begitu. Sementara hari ini kehidupan kita ini banyak butuh bantuan orang lain. Bagaimana supaya kerja gak terlambat, ngajar misalnya kita bisa tepat waktu, yaitu butuh kendaraan. Kendaraan ini kalau beli cash tak punya, itu masalahnya. Benar kan? Mau beli cash tak punya bukan nggak mau loh. Kadang-kadang juga sabar tanya nanti nabung dulu. Mau nabung berapa tahun? Kadang-kadang dengan kebutuhan malah habis lagi. Benar nggak? Ya kan? Kesulitan juga kalau orang mau mengambil pendapat yang pertama tadi. Sulit untuk menghindari itu. Atau nabung misalnya pelan-pelan, ternyata baru 20 tahun baru kebeli beat misalnya. Coba. Tapi kalau pakai kredit bisa langsung apa dia? Bisa langsung kerja. Nah, maka kata guru saya begini. Ulama yang membolehkan itu ulama yang membolehkan kredit itu dengan alasan ihsan ilal muhsin. Berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Dari mana sisi berbuat baiknya? Gini Pak, kita nggak mampu beli kendaraan. Ternyata misalnya ada pihak leasing misalnya yang membelikan kita dulu. So ini misalnya harganya 20 juta dibeli langsung, kena leasing kemana? Ke dealer. Nanti kamu nyicil ke saya. Sekian tahun misalnya. Nah itu nanti terjadilah praktek akad murabahah tadi. Murabahah itu apa sih? Bahasa dasarnya kita saling menguntungkan. Ya, apa saling untungnya? Tidak untung satu pihak kalau begini. Kalau yang tadi untung satu pihak Pak. Kalau murabahah saling untung, si peminjam dapat barang, si pemiutang atau yang menghutangkan juga dapat manfaat atau dapat untung. Katanya kalau lebih sedikit itulah tanda terima kasihnya gitu loh. Kalau enggak ada lebihnya, ya siapa yang mau? Bahkan kata ulama Mesir memang seharusnya begitu. Bagaimana bank akan berkembang, bagaimana nanti muamalah akan berkembang kalau tidak ada timbal balik dari seseorang yang sudah berbuat sesuatu. Leasing sudah ngasih kita kebaikan memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa punya kendaraan. Kita juga nyicil, maka lebihnya itu Pak, kata guru saya Pak, niatin itu ngasih karena orang sudah berbuat baik kepada kita. Salah satu caranya menghindari riba. Kalaupun katanya mengatakan riba. Kalau lebihnya banyak, niatin berlebih banyak. memaksa, Nah beda kalau dengan paksaan. kan dealer itu memaksa. Nah gini Pak. Memaksa. Ketika ketika dalam akadnya itu diputuskan sejak awal, misalnya gini Pak, kita jangan ke dealer dulu lah, minjem biasa-biasa deh Pak. Bapak minjem ke saya misalnya uang 100.000. Ketika saya ngomong ke Bapak, boleh Pak saya pinjemin Bapak 100.000, tapi syarat ya Pak ya. Nah, ketika disyaratkan di awal, syarat Bapak bisa bayar 120.000 misalnya, itu sudah jelas Pak. Maka tetapi dengan misalnya akad murabahah tadi ada saling untung namanya. Nah ketika inilah ulama yang membolehkan, jadi tidak untung satu pihak. Itu saja barangkali gambaran dari saya, sekedar menguatkan dari sahabat kami Ustaz Septian. Mungkin silahkan bapak-bapak nanti yang ingin lebih jelas sesungguhnya kan begini-begini silahkan. Jangan hanya dari kami Pak, karena belum tentu ya jawaban dari kami ini sesuai dengan keinginan bapak-bapak. Silahkan ditanyakan. Kalau palangan haji, apa hukum? Kita belum punya uang, tapi ada bank menyediakan
supaya kita dapat porsi, Ya. dia bayar. Kemudian kita akan menyicil, dia akan nanti lebih kan. Tapi dalam kondisi kita seperti tadi, kepengen, karena sekarang kan terlalu lama kalau kita nunggu sampai keluar dulu nabung dulu tadi ya. Kita pengen cepat sekarang, belum punya uang, ditalangi oleh bank seperti ini. Bank ambil untung, ini untuk ibadah untuk haji, Iya. ya kan? Tapi kan kita nggak boleh nawar kan, artinya sekian. Nggak bisa dah dengan kemampuan saya yang ada gaji sekian, dia nggak mau tahu ini. Nah kan ada pemaksaan di situ dari pihak yang pemodal ini. Ya ini saya nggak tahu hukumnya, dasar hukumnya apa, tapi itu intinya ada tadi. Jadi motor untuk kerja, benar maksudnya kan. Tapi begitu kita ke dealer, kita ngambil leasing, nggak boleh ditawar Pak. Apa dia bisa bernegosiasi? Kemampuan saya sekian loh sebulan. Oh nggak bisa, nggak usah ngambil sini. Ya kan? Nah ada itu kan pemaksaan, memaksakan kehendak terhadap orang yang posisinya lemah tapi penting, butuh, sangat butuh. Tapi itu diambil kesempatan untuk menekan. Nah ini ada unsur tekan menekan ini seperti apa? Oh, tadi sudah dijelasin. Oke, jadi pertanyaan kedua kita jawab Bapak tetap di jawaban awal, yaitu ini tergantung bagaimana cara akadnya. Dan tadi apa namanya dalam hadis itu apa? Kita bukan ya kita itu diajarkan untuk ihsan. Jadi apa namanya? Nabi itu mencontohkan kita itu apa untuk berlaku ihsan. Salah satunya apa? Ketika minjem kita mulainya dirugikan tanpa ibadah di akad itu adalah sunnah. Hasilnya minjem orang beli orang 100.000, kemudian gak ada di akad suruh bawain gorengan, tapi pas lagi bawain gorengan itu adalah salah satu bentuk membalasnya dengan cara ihsan. Nah ini tadi di ketiga ini mungkin saya terlebih dahulu meluruskan dulu. Ketika kita memahami apa al-bay' antara baik itu harus sama-sama itu. Konsepnya adalah antara baik dan mustahil. Jadi kalau baik bilang ini saya jual ke kamu ini harganya segini, lo mahal banget. Ya kalau kita kamu beli silakan tinggalkan. Atau kebalikannya, saya punya barang yang HP ini, berapa harganya? Apa namanya? Yang mustahil yang nawar, yang pembeli nawar. Enggak, saya cuma mau beli segini. Saya ini harga pasarnya 10 juta, ditawar sama mustahil 5 juta. Nah kalau penjual nggak mau, ya nggak usah dibeli, nggak usah dijual, iya kan? Atau lagi kebalikannya, ini harganya 10 juta, kemudian sama penjual dijual 15 juta. Kalau nggak mau itu nggak usah dibeli. Itu definisi sama-sama itu. Jadi kalau majalahnya nggak mau dengan harga di sini tuh, ya ngapain dibeli? Dia nggak maksa kok. Kecuali masanya itu udah apa namanya, udah pengen kontrak atau nanti kita kayak gini bisa jadi contoh masanya apa? Saya pengen beli barang itu, tolong beliin dulu, nggak boleh dibeliin sama dia. Kita nggak mau bayar. Itu konsep murabahah itu seperti itu. Konsep murabahah itu kita ngomong ke orang, saya pengen tuh beli motor itu, tolong beliin sih, nanti saya bayar kamu segini, saya kasih kamu rupiah segini. Nah dia beli, kemudian dia jual dengan harga segitu. Habis itu dia bilang, nggak jadi. Nah itu nanti itu ada wah itu. Walaupun juga angkatnya beda antara angkat pertama dengan kedua, tetapi secara sosial, ini saya nggak butuh motor lagi, motor tua kok. Ini saya suruh beli motor, habis itu jadi beli. Walaupun kalau ngomongin dari segi akad ini yang kita bahas apa? Ini akad ini. Akad kedua, akad baru, tetapi tadi ada namanya melasikan sesuatu yang besar di situ, nanti ya tadi agak repot kalau kita tiba-tiba nggak jadi beli. Nah, jadi sebenarnya yang pertama
kita harus paham konsep saling ridho. Saling ridho itu kalau nggak mau ya udah nggak usah. Misalnya nih, ada orang jual mobilnya itu apa namanya harga awalnya 100 juta, tapi saya bilang 50 juta. Saya cuma punya duit, saya mau beli. Habis itu orang tersebut berkepet, ya udahlah 50 juta ya itu dia. Atau harga mobilnya tadi 100 juta pasarannya, tapi apa namanya dijualnya 150 juta. Karena saya pengen pakai mobil dia, saya bayar 150 juta. Ridho. Gitu. Ini satu pembahasan. Nah tadi menarik Gus Gito, sebenarnya di dalam pertanyaan masalah apa namanya daftar haji dengan pinjaman itu bukan hanya kaitannya dengan pinjamannya saja, tetapi tadi nanti akan dibahas oleh Gus Gito tentang apa? Tentang ngapain kalau belum mampu, belum ada duit itu kita daftar haji. Nah, Gus Gito tadi saya dengar kesimpulan ngapain? Kok kita itu belum mampu sampai ngutang-ngutang untuk bisa pergi haji ataupun pergi umroh? Karena nanti memang di situ ada syarat istiqomah, yaitu mampu. Terima kasih. Mencoba untuk mengurai pertanyaan tadi dari Bapak. Terima kasih Pak. Jadi tadi antara pinjaman haji dan hajinya itu Pak, itu ada dua masalah yang saya soroti, yaitu masalah hajinya dulu, bukan pinjamannya. Kalau pinjamannya itu sudah ada undang-undangnya dan sudah ada aturannya gitu. Jadi haji di Indonesia bisa dikatakan, mohon maafnya, hampir semua orang di Indonesia ini hampir tidak wajib haji. Kenapa? Karena tidak terjadi istitoah, tidak ada istitoah dalamnya. Istitoah itu kata Syekh Wahbah Zohili, wal istita'atu naw'ani. Istita'ah ada dua, badaniyatun sahiyatun wa maliyatun. Satu, badan sehat. Dua adalah harta. Fala yajibu illa alaman tamakkana min rukun. Maka tidak wajib haji itu kecuali orang yang mampu. Yang pertama rukun, ada kendaraan. Wa amit thariq, dan aman perjalanannya. Wa qadrin ala safar, dan mampu untuk perjalanan atau mampu untuk dalam perjalanan. Dari Syarah Bazoili ini, jadi tidak wajib kecuali yang pertama adalah ada rukunnya, siap berkendara. Nah pertanyaannya, wajib haji itu Pak, wajibnya itu setahun. Jadi wajib haji itu misalnya begini, datang bulan haji, kita di sini istitoah tidak. Kalau tidak punya kuota haji, tidak bisa berangkat tahun ini, ya tidak istitoah. Nah, mengusahakan kita istitoah itu tidak wajib. Mengusahakan istitoah itu tidak wajib. Kalau kita mau daftar haji dengan